Halo kawan-kawan semuanya, selamat datang kembali di channel Easy English. Pada materi kali ini adalah materi yang ringan, yakni pengenalan to be, was, dan were, atau introduction to was and were. Oke, untuk kita ketahui bersama bahwasanya was dan were itu adalah to be dalam bentuk past tense. Maka di sini paling mudah to be was dan were ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk membentuk to form non-verbal sentence, non-verbal sentence, di mana di waktu past tense. Oke. Jadi penggunaan to be, was, dan were itu digunakan untuk membentuk kalimat non-verbal atau yang tidak ada unsur kalimat kata kerjanya, di mana di past tense. To form non-verbal sentence. Nah, karena di past tense maka kita gunakan adalah was dan were. Kalau di present kemarin kita menggunakan is atau am atau are, maka di past tense cukup terbagi menjadi dua, yakni was dan were. Selanjutnya yang pertama kita tulis dulu di sini non-verbal sentence in past tense. Past tense ini memiliki dua to be. To be yang pertama adalah was. Oke. Was ini digunakan untuk subjek-subjek berikut ini. Yang pertama adalah subjek saya atau I. Setelah saya digunakan pula untuk subjek he atau dia laki-laki. Selain itu juga dipakai untuk she atau dia perempuan. Kemudian digunakan untuk kata pronoun, kata ganti it juga untuk mewakili benda tunggal. Terus kemudian digunakan juga untuk menyebutkan nama tunggal, misalkan John saja. Nah, John itu nanti to be-nya pakai was. Setelah itu juga digunakan untuk benda tunggal atau singular. Bahasa ilmiahnya adalah third singular persons. Itu yang digunakan untuk kata-kata singular ini. Contoh misalkan, kita ambil contoh, saya beruntung kemarin. Nah, maka di sini menjadi I kemudian masukkan was, menjadi I was beruntung, I was lucky yesterday. Oke. Jangan lupa untuk menyebutkan keterangan waktu yesterday supaya kita bisa membedakan apakah to be yang kita pakai ini dalam bentuk present tense atau past tense. Nah, ketika di sini ada yesterday, maka to be yang kita pakai pasti bentuknya adalah dalam bentuk past tense, yakni was, karena subjek yang kita gunakan adalah I. Contoh lain misalkan, I was lucky yesterday. Contoh yang kedua, misalkan kita pakai John itu kuat. John itu sangat kuat, misalkan John was very strong. John itu dulunya sangat kuat. Nah, seperti itu. Contoh yang lain lagi, misalkan kakekku dulu adalah seorang tentara. My grandpa, kakekku dulu, my grandpa was a soldier. Nah, tapi sekarang ini kakeknya sudah pensiun ya. Maka karena ini menceritakan di waktu lampau, maka kita gunakan to be was. Kemudian selanjutnya adalah menggunakan to be were. Oke. Nah, subjek yang menggunakan to be were adalah you, kamu, kemudian kami atau kita, we. Setelah itu juga menggunakan mereka atau they.
Nah, setelah they ada nama-nama. Selain nama-nama, bisa juga untuk subjek yang berbentuk jamak atau plural. Oke, seperti ini ya. Untuk contohnya seperti apa? Kita tulis dulu beberapa contoh yang bisa kita gunakan. Misalkan, mereka beruntung pekan kemarin menjadi they, kemudian dimasukkan to be-nya yakni were, beruntung lagi pekan kemarin, last week, mereka beruntung pekan kemarin ya. Oke. Kemudian yang kedua ada contoh Martha dan Natasha atau Ned menggunakan to be were very strong. Oke. Dan yang terakhir menggunakan nama-nama ya. Oke. Menggunakan nama-nama. Contoh, Bucky and Sam were soldiers. Nah, seperti ini. Cukup mudah ya pemahaman tentang penggunaan to be, was dan were ini, yakni digunakan untuk membentuk kalimat nonverbal atau yang tidak ada kata kerjanya dalam waktu past tense. Jadi to be past tense terbagi jadi dua, yakni ada was dan ada were. Was digunakan untuk subjek I, he, she, it, kemudian nama tunggal dan juga benda tunggal. Sedangkan untuk were digunakan untuk subjek berikut ini, yakni you, we, they, kemudian subjek yang berbentuk nama-nama, Martha dan Nat, Bucky dan Sam. Kemudian ada juga subjek yang berbentuk jamak, yakni plural, menggunakan to be, were. Oke, demikian materi singkat tentang introduction to was dan were. Semoga materi ini cukup membantu bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.